Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang fisikanya Bu Heksi, yaitu mengenai bab lensa. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cermin ya. Jadi sebelum UTS kita sudah belajar tentang cermin. Nah, apa sih bedanya antara cermin sama lensa ya? Sebenarnya kalau kita sudah belajar tentang cermin, lalu sekarang kita belajar tentang lensa, sebenarnya akan lebih mudah, tapi itu rata-rata orang dia kebalik antara cermin sama lensa gitu. Jadi kalau di dalam lensa itu dia kebalikan dari cermin. Nah, maksudnya gimana Kak kebalikan? Jadi ketika kalian berbicara tentang lensa cekung, nanti sama aja kayak kalian berbicara tentang cermin cembung gitu. Jadi ini kebalikan ya, lensa cekung sama kayak cermin cembung. Nah, nama lainnya untuk lensa cekung itu adalah lensa divergen. Kenapa kalian harus tahu nama lainnya? Karena di dalam soal-soal fisika Bu Heksi itu biasanya dikasih taunya nggak langsung nih, oh lensa cekung sekian fokusnya bla 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 bla, itu tidak bisa. Kadang juga diketahuinya dalam bentuk nama lainnya kayak ada cermin divergen nih, cermin divergen bla 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 bla. Oh kalau dia cermin kan, lensa divergen. Oh kalau lensa divergen berarti sama aja kayak lensa cekung. Nah, lensa cekung ini termasuk ke dalam lensa negatif gitu. Karena dia termasuk ke dalam lensa negatif, maka di sini nilai F dan nilai R-nya pasti bernilai negatif. Ini sama kayak cermin cembung kalau kalian masih ingat ya. Cermin cembung itu juga itu juga cermin divergen dan nilai F dan R-nya bernilai negatif gitu. Makanya aku bilang kalau dalam lensa dan cermin itu kebalikannya. Lensa cekung sama dengan cermin cembung gitu. FR-nya negatif nilainya dan dia hanya punya satu sifat bayangan. Kalau kalian masih ingat, kemarin di dalam cermin cembung dia punya satu sifat bayangan, yaitu maya tegak dan diperkecil. Begitu pula untuk lensa cekung gitu ya. Nah, sekarang nih sebelum kita masuk ke bayangan-bayangan ya, kita penentuan nih, aturan dalam penentuan bayangan di dalam lensa. Oke, kalau di dalam cermin kemarin kalau kalian masih ingat nih, aturan bayangan dalam cermin ya, kalau si bayangan itu bersifat nyata, bayangan tersebut bersifat nyata, maka di sini bayangannya terletak di depan cermin. Ini konsep yang cermin ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang maya berarti bayangannya terletak di belakang cermin gitu. Nah, sekarang kalau untuk lensa dia berkebalikan. Jadi dia itu dapat bersifat sebagai dapat sifatnya itu sebagai nyata kalau misalkan si bayangannya berada di belakang lensa. Tuh, jadi ingat-ingat nih, nyata itu belakang lensa, tapi kalau di dalam cermin nyata itu depan cermin. Jadi jangan sampai tertukar antara lensa dan cermin. Oke guys, nah gimana Kak cara mudah untuk menghafalkannya? Tinggal kalian hafalin aja salah satu. Misalkan kalian sudah belajar tentang cermin, saya udah hafal cermin nih Kak, lensanya udah masuk lensa, kalian pusing. Kalian hafalin cermin tadi, kalau lensanya berarti berkebalikan. Oh, cermin dia nyata depan cermin, berarti kalau lensa nyata itu adalah belakang lensa. Tuh, hafalin salah satu aja, satunya pasti berkebalikannya gitu ya. Nah, tadi ya nyata belakang lensa, maya berarti dia depan lensa. Nah, konsepnya juga masih sama, yaitu S-aksenya jarak bayangannya. Kalau sifat bayangannya itu adalah nyata, maka S-aksenya pasti bernilai positif. Sedangkan kalau bayangannya bersifat maya, maka nilai S-aksenya pasti bernilai negatif gitu. Dan masih sama ya pasangannya. Kalau nyata pasangannya pasti terbalik, kalau maya pasangannya pasti tegak. Diperbesar atau diperkecilnya kita lihatnya dari ruang benda dan ruang bayangan. Ketika dari ruang benda ke ruang bayangan dia semakin besar nilainya, maka di sininya diperbesar. Artinya ya, tapi kalau ruang benda dan ruang bayangannya itu semakin kecil, maka dia diperkecil. Atau bisa kita lihat dari perbesaran atau M-nya ya. Ketika M yang kalian dapatkan itu lebih dari 0, misalkan ya perbesarannya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali gitu ya, maka artinya dia diperbesar. Tapi kalau misalkan M-nya kurang dari 0, kayak contohnya setengah kali, terus 1/4 kali gitu ya, nah itu berarti diperkecil. Tuh, paham ya? Bisa lihat dari M-nya atau bisa lihat dari ruang bayangan sama ruang bendanya.